Selamat datang pada video tutorial Unreal Engine kita yang ketiga pada seri Game Development. Pada tutorial ini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya dan kita akan mencoba membangun sebuah interaksi antara karakter yang kita buat sekarang dan kita akan membuat satu karakter baru, yaitu karakter musuh. Dan kita akan membangun satu interaksi berupa serangan dari karakter kita kepada karakter musuh. Oke, pada video tutorial kali ini kita akan coba melanjutkan project kita, project side scroll kita ya. Jadi untuk update yang terakhir kita sudah bisa melakukan jalan ke kiri dan lompat ya. Kemudian kita juga ada damage system ya, dimana kalau terkena orangnya akan berkurang ya, itunya ya, akan mundur ke belakang gitu ya. Kita akan coba tambahkan sprite yang lain lagi supaya game ini akan lebih menarik lagi. Jadi kita akan tambah beberapa state dan beberapa mekanik yang bisa kita tambahkan pada game kita. Kita lihat dulu apa aja kira-kira sprite yang tersedia di sini ya. Jadi waktu saya download ada beberapa yang tersedia. Mungkin yang menarik itu mungkin yang pertama kita coba attack dulu ya. Ada beberapa sprite untuk attack. Ini ada 1, 2, sepertinya ini cukup menarik ya. Cukup menarik kayaknya yang ini. Jadi kita akan pakai tag2.png ini saja dulu. Oke. Seperti biasa kita buat sprite yang baru di sini. Ya, naik run, naik taking hit, naik jump, kita buat folder yang baru, naik attack 01 gitu ya. Asumsinya ada beberapa attack kan nanti. Ya, kita tambahkan sprite yang sudah kita download, kemudian di sprite action kita ekstrak sprite-nya, jangan auto, kita bikin grid aja, berarti jurus 2080, berarti ada berapa nih? 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 720 berarti 120 ya. Oke, kita ekstrak, dapat nih, kemudian kita buat sebuah flipbook ya, paper 2D paper flipbook, naik tag 01 flipbook. Oke, kita masukkan sprite-nya itu ke flipbook kita. Mungkin terlalu cepat ya, kita bikin 8 gitu ya. Oke, sudah ada. Kemudian, nah kita mulai tambahkan satu mekanik yang baru di sini. Jadi sama seperti event taking damage itu, kita akan buat satu aksi yang bisa dilakukan oleh karakter kita, yaitu tag. Kalau tadi taking damage itu adalah sebuah event di mana dia kalau karakternya collide dengan sprite api dia akan taking damage. Kalau attack itu input ya. Jadi kita harus masukkan dulu sebuah input di sini di karakter kita. Pergi ke settings, project settings, di input sama seperti sewaktu kita membuat, belum ya, jam udah by default ya. Di input, oke, action mapping, kita punya jam, axis mapping ini pergerakan ya. Way up spacebar ya sama ini. Kita tambah satu lagi, tambah tanggal tambah di sini, kita buat attack 01. Attack 01 dengan asumsi nanti ada beberapa attack mungkin ya. Mungkin yang bisa kita lakukan untuk tag, kita buat mouse saja ya. Left mouse button. Oke, jadi kalau left mouse button, dia akan melakukan serangan. Oke, sudah. Lalu kita pergi ke recordernya ini, kita klik kanan. Kita buat attack ya, attack 01, sudah ada eventnya, attack 01. Oke, kalau dia press, maka kita akan set kenaiknya itu untuk mengetek. Tapi state kita belum ada nih. State kita belum ada yang attack, jadi kita harus buat state baru lagi. Tambahkan state-nya. Ya, kita pergi ke blueprints, di naik stage 6.
Kita punya idle, running, jumping, taking, hit, dead. Jadi kita buat stage baru namanya attacking. Oke, attacking 01 kita buat ya. Ada beberapa attack mungkin nanti ya. Oke, jadi kita buat set state-nya itu state, kenaik state, kenaik stage 6, kita buat ke attacking 01, mungkin nanti belakangan aja dulu ya. Kita nggak perlu force dan lain-lain, mungkin coba kita update animation saja ya. Nah, di update animation nanti kita bikin delay-nya dulu ya. Sementara kita kalau udah berhasil pindah ke sprite attacking udah cukup bagus. Di update animation kita lihat di sini ada sprite-nya. Sorry sebentar. Ya di sini, sorry. Handle animation dia ada sprite-nya untuk running, taking head, idle sama taking hit ya. Dan untuk running dia di sini. Kita berarti tambahin 1 supaya agak rapi. Coba kita geser ini kemari. Atau kita geser ke atas, kita perbesar ya. Ya, attacking 01 kita bikin sini set flipbook. Kemudian asetnya naik attack. Sekedar itu saja, sekedar rekomendasi saja ya. Sebenarnya kan ini ada banyak ya connect ke beberapa sprite ya. Ini kalau misalnya ternyata nanti blueprintnya sudah terlalu penuh, sebenarnya ini sama dia connect ke satu sprite gitu. Jadi kita bisa hubungkan semuanya ke satu sprite ini nggak masalah sebenarnya. Ya, supaya lebih rapi aja jadi nggak terlalu chaos. Karena kan sebenarnya sprite-nya adalah sprite-nya si karakternya kan. Dan semua ini keempat flipbook ini, set flipbook ini dia mengubah sprite dari si karakter yang sama. Jadi kita bisa direct ke sprite yang sama juga. Ya, sebenarnya belum terlalu ramai, jadi nggak begitu masalah. Tapi nanti mungkin kalau kita sudah banyak flipbooknya, udah banyak sekali sprite-nya, udah agak mengganggu. Oke, kita set, kita coba play. Berhasil ya, tapi masih repeat dia, masih di uh, itu masih di attacking gitu ya. Oke, kita balik lagi, coba kita akalin bagaimana caranya kalau misalnya dia sudah selesai melakukan attack, dia balik lagi ke idle gitu ya. Mungkin satu cara yang sangat sederhana sekali ya, walaupun tidak efisien, kita bikin trigger aja ya. Kita buat 1 detik lah ya, 1 detik, kemudian complete-nya dia set naik set dinam to idle lagi. Kemudian kita update animation lagi. Ini sebenarnya cara yang kurang bagus. Kenapa? Karena bisa aja durasinya ini berubah ya, tapi untuk sementara mungkin tidak masalah. Ya, jadi dia balik lagi. Ya, mungkin dia udah balik ke sprite yang pertama lagi ya. Kenapa? Ke frame yang pertama karena emang 1,0 terlalu lama gitu ya. Coba kita buat 0,8 ya, mungkin dia pas ya idle lagi. Masih ada juga dikit dia gerak sedikit ya 0,7 mungkin 0,7. Ya, dia balik idle lagi. Ya. Oke, sudah berhasil sepertinya. Tapi ini cara yang tidak direkomendasikan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya rate-nya itu berubah, kecepatan dari animasinya berubah, atau flipbooknya kita tukar, mungkin dia jadi eh, nggak hasilnya itu nggak pas lah gitu ya, nggak pas di 0,7 itu dia berhenti. Tapi untuk sementara ini nggak apa-apa ya. Oke, lalu yang bisa kita lakukan lagi adalah kita mungkin bisa menambahkan satu karakter kali ya. Coba ya kita lihat
di sprites kita, apakah ada yang bisa kita connect sprites. Coba ya kita lihat. Ya, jadi di sprite yang saya ambil ini, dia ada dua sprites ya. Ada dua jenis sprites ya. Coba kita lihat. Oh, sorry. Apakah ini sama dengan yang pertama ya? Jadi beda ya. Jadi yang kita ambil kemarin adalah color yang kedua, tapi ini ada color yang pertama. Tapi ini pakai outline nggak ya? Coba kalau outline-nya, ya akhirnya kita yang no outline ya. Tidak ada itunya, nggak ada garis. Oh, ada outline-nya ada. Jadi sorry, kita balik ke atas, kita ambil yang outline. Ya, kita ambil yang PNG-nya. Kita bikin mungkin enemy sprites aja kali ya. Enemy sprites. Oke, kita copy kemari. Oh, sorry, foldernya yang di copy. Sini aja kita buat di luar. Oke, jadi saya sebenarnya mau membuat satu aktor baru ya. Satu aktor baru yang, oh ini beda kan ya warnanya. Coba saya lihat dulu ya, saya pastikan dulu. Oh sama ya. Berarti harusnya di kenaik color yang kedua kali ya. Sorry. Oh, salah di color yang kedua. Coba outline. Merah ininya kalau nggak salah beda. Di bawah, di bagian lehernya ini. Coba kalau yang pertama outline. Sama ya. Oh ini beda ya. Lebih gelap aja kali ya. Ya udah deh, nggak masalah deh. Oh, sebentar. Sepertinya ada sprite satu yang bisa saya pakai itu adalah si ini, si wizard ini. Ini juga bagus juga ini, ya. Si evil wizard bisa kita pakai sprite-nya deh, si evil wizard. Wizard sprites. Sorry, saya copy kemari, tapi sepertinya saya taruh di luar aja. Tapi itu ya, bebas mau memilih sprite yang mana aja boleh. Ini kebetulan apa yang saya punya aja yang saya taruh di sini. Ya, tapi silahkan cari sprite sendiri, apapun bisa. Yang penting komponen yang kita butuhkan di game ini ada ya. Kalau sampai sekarang kan masih idle, run, take hit, jump, sama attack ya. Jadi eh, nggak begitu masalah. Kalau misalnya pakai yang lain juga masalah. Ini wizard ini juga sama sebenarnya. Idle, run. Kalau masalah ukuran nggak usah khawatir, nanti bisa di set di sini ya. Jadi mungkin musuh kita adalah wizard. Kita bikin sprites baru. Saya bikin wizard idol dulu ya. Wizard idol. Saya bikin PNG-nya di sini. Seperti biasa saya ekstrak sprite-nya. Grid ini ukurannya, oh sorry. Grid ini ukurannya 2250. Berarti saya bikin, ada berapa nih? Satu, sorry. Cara geser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2000 bagi 8. Berapa? 125 ya. 125. Coba. Bentar. Oh, salah. Berapa sih? 250. 250, sorry. Berhitungnya jelek nih. 250 kita ekstra, kemudian kita bikin flipbook yang baru. Kita bikin namanya Wizard Idol Flipbook. Oke, kita masukkan flipbook kita di sini. Oke, ya, jadi kita set
8 saja sini. Oke, dari segi ukuran nanti kita bisa lihat ya kalau memang udah lebih besar daripada karakter yang kita punya, tapi nggak masalah. Nanti bisa kita resize di game kita. Oke, jadi flipbooknya sudah ada. Sekarang kita mau bikin aktor baru, ya. Jadi kita bisa buat sebuah aktor baru di sini, blueprint class, dan kita masukkan sebuah aktor, ya. Oke, kita bilang namanya wizard enemy. Oke, wizard enemy saya masukkan di sini. Nah, by default dia akan bikin bulat ya. Jadi kita bisa tambahkan sebuah flipbook, paper flipbook, wizard idle flipbook. Nanti bisa kita ubah flipbooknya, nggak masalah. Defaultnya aja di sini kita bikin wizard idle flipbook. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk posisinya sepertinya harus digeser ke atas. Ini mungkin lebih enak kalau saya lihat dari left ya. Right berarti. Right. Yang ini nggak usah dihapus saja bolanya. Oh, atau digeser ke atas saja ini, digeser ke atas supaya bolanya hilang. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, si karakternya ini masih, tapi nggak bisa diubah ya. Bisa. Oh, nggak bisa, harus dari perspektif kali ya. Oke, sebentar. Oh iya, sorry. Harus diklik itu dulu. Iya, sebentar ya. Kenapa ini tidak bisa digeser ya? Oke. Sebentar. Oh, compile dulu kali ya. Oke. Ya, masalahnya adalah saya tidak bisa menggeser ini ke atas. Nanti mungkin sewaktu saya masukkan sprite-nya, dia bakal collide dengan itunya. Sebentar ya, harusnya tidak sesulit itu. Coba saya tambahkan dulu wizard di sini ya, supaya kelihatan apa yang salah. Ya, ukurannya terlalu kecil malah. Nah juga, jadi coba saya perbesar Z dan X-nya, compile, iya. Bisa sih saya geser ke atas, tapi coba ya, nih saya bikin 0 dulu supaya dia posisinya pas. Ini dia berapa nih posisinya? Coba saya perbesar lagi wizardnya. Kurang besar sepertinya. 2,5, 2,5. Oke. Oke, nggak masalah deh. Nanti kalau misalnya ternyata dia terlalu ke bawah, bisa kita apa? Yang bisa kita lakukan lagi, kita bisa add komponen, ya, collision. Kita bikin kapsul ya. Karena kalau orang sepertinya lebih menyerupai kapsul gitu ya. Jadi ini kita geser ke bawah, kapsulnya kita perbesar scale-nya 0,5, 0,5, 0,7 mungkin ya, atau 0,8. Iya, dan ininya 0,7. 0,8. Nggak terlalu besar ya, 0,7 saja. 0,6 malah. Ya. Jadi tangan ini dia kena ke samping ya. Jadi kita bisa geser boxnya kemari sedikit. Oh, snapnya dimatiin dulu supaya gesernya lebih enak. Oke, jadi saya rasa ini juga sudah cukup bagus ya. Oke,
coba kita compile dan kita lihat hasilnya, ya jatuh di. Oke, coba kita play. Cocok juga ya sebenarnya. Oke. Ya, tapi Wizard kurang besar. Mungkin di scale di sini aja kita bikin 2,5, kita bikin 3 coba. Oke, kemudian kita geser agak ke atas dikit, mungkin supaya nggak mengganggu flame-nya, kita turunkan aja di sini. Oke, jadi kita bisa, ya mungkin tadi ada masalah ya, jadi kalau dia attack dia bisa gerak gitu ya. Mungkin kita matikan saja set velocity-nya. Set velocity to 0 dan disable, dan controllernya kita disable ya. Jadi kalau dia attacking, set velocity, sorry, velocity, set velocity, set, stop karakter movement, sorry, stop movement immediately, kemudian kita disable input supaya dia nggak bisa bergerak sewaktu dia attacking, dan ketika dia selesai attacking, yang pertama kali kita lakukan adalah enable input. Ya, jadi supaya karakternya nggak bisa bergerak sewaktu dia menyerang. Ya, supaya nggak bisa curang kalau nanti dia gerak-gerak terus. Oke, jadi sudah berhasil. Sekarang kita mau coba buat supaya karakternya itu bisa menyerang si aktornya itu, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satu caranya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuat sebuah objek di depannya gitu ya. Jadi kita ada, ketika karakternya itu menyerang seperti ini gitu ya, ada objek di depan karakter tersebut yang kalau misalnya si wizard ini collide, dia akan terkena damage gitu ya. Jadi kita bisa set logikanya seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat di 2D karakternya ini, di viewportnya ini ya, ini sebentar, kita ganti aja dulu jadi sprite-nya itu jadi attacking, coba ya, attacking jadi seperti ini dia. Wow, collision-nya kok gede banget ya. Sebentar ya, capsule collision. Waduh, gede banget. Nggak salah nih. Coba kita perkecil dulu. Mungkin karena kita belum set itu ini 0,5 kali ya. Oke, jadi tadi ada sedikit tidak konsisten saja sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini ya, kita bandingkan dua, bukan flipbook, blueprint ini. Tadi satu yang berbeda tadi adalah saya membuat Wizard Flipbook-nya itu di atas kapsul, jadi harusnya enggak ya. Wizard Flipbook itu dia harus berada di bawah kapsul ini, jadi kapsulnya adalah parent-nya. Ya, collision-nya dulu, baru flipbook-nya, karena flipbook ini akan mengikuti collision-nya kemanapun. Collision itu yang penting ya. Sama seperti dengan ini juga, di mana semua komponen dari karakter kita itu berada di bawah collision-nya. Yang kedua juga adalah yang saya perbaiki ini kapsulnya, ya. Ukuran kapsulnya saya buat sama aja karena karakter ini sama, kurang lebih ukurannya sama. Jadi saya set 9640 sesuai dengan yang bawaannya ini 9640. Jadi saya ikutin yang template dari blueprint ini, ya.
Untuk skillnya sendiri, jadi untuk flipbooknya ini saya skill sesuai dengan kapsulnya ini. Beda sprite kemungkinan besar akan berbeda itu, berbeda skill ya. Jadi disesuaikan saja dengan karakter masing-masing. Mungkin ini terlalu besar nih, terlalu masuk dia ke dalam. Saya perkecil aja 2,8. Oh, sorry, bukan Z-nya. 2,5. Kok jadi jelek. 2,8. Ya, mungkin ini lebih tepatnya saya geser ke sini dikit supaya tangannya kena. Apinya ini terlalu besar sih. Kalau kita bikin kapsulnya besar seperti ini, ya, itu nanti jadi masalah juga. Kalau kita bikin 2 kapsul bisa juga gitu ya, satu buat karakternya, satu buat tongkatnya. Tapi supaya lebih sederhana kita buat gini aja lah, karena toh ini kan 2D side scroller kurang presisi tidak begitu penting gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Kita akan membuat supaya attack-nya ini kena ke... Ini saya hapus dulu, sorry. Bisa mengenai musuhnya, ya. Jadi ini sudah saya play, ini sudah sesuai ukurannya, disesuaikan aja. Tapi kalau misalnya saya attack itu belum ada efek apa-apa ke musuhnya. Ya, bagaimana caranya? Gampang. Jadi kalau kita lihat ini kan ini kalau misalnya saya cek di blueprintnya ini, karakter kita attack-nya seperti ini kan. Collision-nya kan di sini, ini untuk karakternya. Tapi waktu dia menyerang kan sebenarnya ada di depannya ini. Ada area collision juga lah ya. Ada beberapa cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tapi saya lebih suka itu kalau misalnya dia menyerang, kita taruh satu box collision di sini. Kalau misalnya musuhnya kena box collision ini, dia akan terpukul. Ya. Jadi di bawah kapsul komponen ini, karena box ini akan selalu mengikuti kapsul komponen ini, jadi kita taruh sebagai anaknya gitu ya. Kita tambahkan di bawah tuh di kapsul komponen ini box collision. Oke, kita bikin namanya misalnya attack 01 collision ya. Mungkin ada beberapa jenis attack nanti. Dan kita letakkan di depannya. Oh, sorry, depannya. Ya, kemudian kita scale agar menyerupai alur dari pedangnya ya. Jadi X-nya sepertinya udah pas, mungkin bisa dibesarin sedikit lah ya, 1,2 gitu ya. Supaya frontnya itu agak besar. Terus Z-nya mungkin kita bikin 2 aja bisa. Ya, Z-nya sebenarnya nggak gitu ngaruh sih, karena kita bergeraknya kanan. Oke, nah yang perlu diperhatikan adalah ketika kita tidak menyerang, box ini nggak boleh hidup gitu ya. Jadi ketika si karakternya itu berjalan, saya ubah dulu misalnya ini flipbooknya jadi idle ya. Ini harus kosong gitu. Oh sorry, ini bergeser dia ini karena ada ketidaksesuaian flipbook juga ini. Coba, sorry. Z-nya saya geser kemarin. Oke. Coba kalau misalnya di attack, jadi masalah juga dia ya. Kalau misalnya di attack dia tuh agak bergeser karakternya ke depan gitu. Coba kalau misalnya saya bandingkan idle, dia seperti ini. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Idle seperti ini, kita geser sedikit dia ke kiri. Gini lah ya. Kalau misalnya attack dia seperti ini. Oke lah, nggak masalah lah. Mungkin ini attack collision ini bisa kita geser ke depan sedikit. Ini 2, oh sorry. Berapa tadi? 2 ya. 1,4. Makin besar collision makin gampang sebenarnya. Musuhnya menyerang, si karakternya menyerang gitu. Semakin besar areanya. Oke, nggak masalah. Ya, tapi seperti yang saya bilang, kalau di idle, kota ini nggak boleh bergerak. Kalau dia, kota ini nggak boleh ada, ya. Karena nggak mungkin dia terus-terusan menyerang kalau dia sedang berlari. Tapi kalau attacking, kotanya ini ada. Gitu. Jadi di blueprintnya, kita bisa set box collision-nya itu untuk mati hidup gitu ya. Untuk pertama kali ketika karakternya dibentuk,
ya di bagian initialization. Di mana initialization? This animation, handle jump. Oke, yang belum ada ya. Oh, sini. Ya. Di sini begin play ya. Kita harus set dulu si kotaknya itu hilang. Jadi kita bikin attack 01 collision ya. Collision kita, sorry. Get coba attack 01 collision. Oke. Oh, sebentar ya. Ya, sorry. Get attack 01 collision ya. Kemudian kita disable. Oh, sorry. Collision enable kali ya. Ya, set collision enable. Kita bikin nilainya false. Dia tidak no collision ya. Awalnya no collision ya. Jadi ketika kita menginisialisasi karakternya, kita bikin no collision dulu. Oke. Dan ketika dia menyerang di sini ya. Ketika dia menyerang attacking, kita harus set collision-nya itu untuk enable gitu ya. Jadi get attack 01 collision, oh sorry, attack 01 collision ya, get attack 01 collision, set enable, sorry, set collision enable, kita bikin collision enable query basic aja. Oke. Ya, jadi kita pergi kemari dulu, kita enable, baru kita lanjut kemari. Tapi jangan lupa ketika attack-nya itu selesai di sini, kita harus disable lagi. Ya, jadi sebelum update animation mungkin bagus ya. Jadi sama juga ya, kita copy aja supaya gampang. Kita pindahkan kemari. Oke, collision, no collision lagi. Kita set no collision lagi. Ya, kita coba tes, tapi pastinya belum bisa ya, karena kita belum set ke wizard ini untuk cek collision-nya. Jadi kita ke wizard enemy ya. Di event graph-nya kita buat, sorry, di bawah itu ada events ya. Kita bikin event komponen begin overlap ya, begin overlap saja. Kemudian dia overlap dengan other actor atau other komponen ya. Coba other actor dulu, kita bikin side explorer, cast to side explorer karakter ya. Objeknya sebentar ya. Oke, jadi sorry tadi ada kesalahan sedikit ya. Jadi mungkin saya ulangi sedikit. Tadi sudah sampai di sini ya. Jadi saya sudah berhasil buat set collision enable dan set collision disable-nya sudah ada. Jadi untuk box di depannya. Tapi untuk yang wizard enemy saya ulang lagi ya. Tadi ada kesalahan tadi. Ternyata saya set on begin collision-nya untuk flipbook bukan untuk capsule gitu. Tadi yang saya wizard idle flipbook-nya yang saya buat on component begin overlap-nya, makanya tadi nggak ketemu. Jadi harusnya saya buat tuh, saya klik dulu wizard capsule-nya, baru dipilih di on begin overlap-nya. Nah, baru dia muncul. Mirip dengan yang tadi, tapi di atas ini wizard capsule. Ini tolong hati-hati, pastikan di sini wizard capsule gitu. Ya, jadi tadi saya ulangi lagi yang pertama. Oke. Jadi kita tes dulu berhasil atau enggak ya. Kita print dulu, coba print string overlap ya. Jadi kalau misalnya dia tabrakan harusnya ada tulisan overlap gitu ya. Ya, overlap gitu ya. Jadi kita udah berhasil menabrak si enemy sama si kenaiknya, si wizard sama kenaiknya. Tapi kita nggak mau cuman tabrakan ini aja.
ya. Kita mau cek dulu, kita mau tabrakan dengan si box yang di depannya itu, ya. Jadi gimana caranya? Eh, kita buat dulu di sini, kita cast dulu ya, 2D set karakter lah ya, karakter ya, cast to 2D ya, set karakter ya. Untuk komponennya saya buat nggak apa-apa deh, ini aja, kosong aja ya. Lalu ya kalau ada yang overlap gitu ya. Lalu saya saya panggil lagi di sini studi karakternya, saya ambil attack 01 collisionnya ya, get attack 01 collisionnya, dan saya akan coba collide ini dengan si ini ya. Jadi saya panggil, sebenarnya bisa saya bikin perintah kayak gini, wizard capsule ya, ada nama perintahnya itu wizard capsule get sebentar ya. Bentar ya, wizard capsule collision. Oh sorry. Wizard capsule overlap ya. Get overlapping components. Oh sorry salah, bukan ini. Kayak nama perintahnya ya. Bentar, saya juga lupa. Is overlap. Components overlap components ya, mungkin ada yang lebih sederhana lagi. Oh enggak, bukan ini juga. Overlap wizard capsule, coba. Ya, is overlapping component ya. Wizard capsule di sini, other komponennya saya masukkan attack collisionnya di sini ya. Kemudian kalau misalnya dia true ya, saya coba print dulu lah ya. Saya bikin branch di sini ya. Conditionnya dari sini. Kalau misalnya dia true, kita coba dia print attack 1 overlapping. Oke, coba kita tes. Oh, ada error. Errornya itu di sini. Ya, ini harusnya other actor-nya kita masukkan kemari aja. Ya, dia harus tahu dia overlap dengan siapa dulu. Ya, coba di compile, harusnya errornya hilang. Ya, dites. Oke. Agak sedikit mendekat, saya pukul ya attack 1 overlapping ya. Tapi kalau dia sendiri mendekat, dia nggak ada printnya karena memang kita hapus dari printnya. Tapi kalau sudah mendekat ini ya dia attack 1 overlapping. Mungkin kita bisa perbesar boxnya kali ya supaya nggak terlalu dekat dengan karakternya. Di viewport ya, di box ini kita bikin aja skillnya ini 1,6 coba. Oke, dan kita geser sedikit ke depan. Oke, sip. Ya, jadi dia hanya akan overlap kalau misalnya kita pukul aja ya. Misalnya nggak dipukul, nggak ada masalah. Oke. Nah, jadi kalau udah pukul tentu si knight-nya harus si wizard-nya harus itu ya, harus terpukul lah gitu ya, balik deh ya. Jadi kita bisa copy aja nih yang event craft yang damage system ini ya, is taking damage ini ya. Tapi ada baiknya kalau kita buat lagi enumeration-nya untuk si wizard ya. Sorry. Enumeration kita bikin wizard stage 6 ya. Mungkin kurang lebih sama ya. Kita bikin idol atau gini aja deh gampangnya deh supaya nggak ribet ya. Nih coba saya hapus dulu, delete, ini saya duplicate, ini saya bikin wizard state 6. Oke,
Jumping mungkin nggak perlu lah ya, jumping nggak ada, taking hit ada, dead ada, attacking ada, running mungkin nanti bisa kita set running ya karakternya, tapi untuk sementara ini taking hit aja dulu ya. Jadi untuk defaultnya dia sudah idle ya di wizard enemy ini. Tapi untuk handle animationnya dia belum gitu. Iya nih handle animationnya mungkin bisa kita copy ke sini. Cuman kotaknya yang di copy, notesnya enggak. Update animation, oke. Update animation kalau misalnya dia kita switch di sini wizard 6. Oh sorry, ini belum ditambahin state-nya ya. Wizard state ya, dan ini adalah wizard 6. Wizard state salah ya, wizard state 6. Oke, kita bikin switch wizard state 6 ya, switch on wizard state 6 ya. Jadi di dalamnya ada idle. Ini kita set aja, set flipbook. Kita bikin dia wizard idle. Wizard idle flipbook ya. Untuk taking kit belum ya, jadi kita harus copy dulu, balik lagi ke sprites-nya, kita bikin folder baru, wizard taking kit. Untuk masalah struktur foldernya terserah ya, bebas, silahkan. Ini hanya preferensi saya saja. Ya, kalau mau strukturnya mungkin satu folder naik, kemudian di dalamnya ada subfolder lagi, boleh ya. Tapi karena menurut saya ini tutorialnya masih sederhana, foldernya masih terbatas gitu ya, state-nya juga masih terbatas, jadi kita bikin folder masing-masing aja. Oke, take hit. Oke, saya masukkan kemari. Seperti biasa, kita ekstrak dulu. Pakai grid, ada berapa ya? Oh, sorry. Ada 3 aja ya. Berarti kita buat 250. Oke, 250. Kemudian kita buat flipbook. Sorry. Paper flipbook, wizard taking hit flipbook. Kemudian kita masukkan spread yang sudah kita buat tadi ke sini. Mungkin terlalu cepat, kita bikin 8 saja cukup. Ya. Lalu kita bisa copy di wizard. Oh, sorry. Ya sudah ya. Di sini kita buat kalau misalnya dia taking hit, set flipbook, bisa taking hit flipbook. Oke, supaya sederhana, saya masukkan lagi satu sini. Oke. Nggak usah. Sini ke bawah. Nah, untuk state taking hit-nya kurang lebih sama ya dengan 2D Scholar-nya. Jadi mungkin saya bisa copy di sini. Ya. Satu variabel mungkin yang nggak ada nanti ya di sini. Tapi nggak apa-apa. Coba kita copy, nanti pasti dia akan tunjukkan errornya di mana. Nah, di sini errornya kita nggak punya variabel is taking hit. Ini coba kita tambahin aja is taking hit. Kemudian kita set variabelnya ke boolean, change variable type. Oke. Coba kita compile, harusnya nggak ada masalah. Iya benar. Ini dia setnya malah bisa set wizard state 6 ke taking hit.
Jadi karena di copy dari kenaik, state-nya masih kenaik semua ya. Kemudian hit pushback distance, saya benar. Ini karakternya pushback distance, waduh, segini ya, jelek banget. Hit pushback distance, saya bikin jangan boolean, sorry, float, change variable type, oke. Oke, oke, coba compile lagi, harusnya hit pushback distance-nya berapa kali ya? Mungkin ada kesalahan penulisan besar kecil kali ya. Hit pushback distance. Nah, sebenarnya kita bisa itu sih, hit pushback distance, get hit pushback distance, saya masukkan kemari. Ya, bisa saja di sini. Oke. Apa itu? Target. Oh, integer ya. Kenapa integer ya? Change variable type. Oke. Nggak usah. Di truncate berarti. Oke, X direction-nya ini apa nih X direction-nya? Integer juga ya. Saya rasa ini kalau dia bergerak ya X direction-nya ya. Nggak apa-apa, kita set aja variabel baru X direction ini karena saya copy dari sebelah ini. Ya, tipenya integer, kita compile, kita set nilai awalnya -1. Oh, sorry, kok malah dihapus sih? Get X direction. Oke, kemudian ini karakter get, karakter movement. Kenapa nggak ada ya? Coba kita lihat ini apa di. Oh, mungkin karena dia nggak bergerak kali ya. Oh, di sini ada karakter movement di sini. Ya, jadi kita bisa set juga karakter movement di sini. Coba kita tambahin. Nggak ada ya. Coba kalau ini saya hapus target self aja. Apalagi errornya, ini errornya. Therefore target must have a connection. Apa targetnya? Sini ada movement nih. Kalau di sini dia karakter movement. Oke. Karakter mengenai melalui proses karakter owner walking point. Oke, kalau di sini tapi kita nggak bisa tambahin and component karakter sebenarnya. Oke, jadi saya udah tahu masalahnya di mana ya. Jadi tadi kelas kita ini dia bukan si wizard enemy ini dia kalau kita pergi ke kelas settingnya, pastikan kalau parent class itu adalah paper karakter ya. Kalau tadi saya masih itu actor dia, ya. Jadi ubah aja sebagai paper karakter karena dia punya state dan lain-lain gitu ya dan bisa bergerak gitu. Jadi kita ubah jadi paper karakter, jadi karakternya movement yang muncul, kemudian kita set lah karakter movement di sini, ya. Get karakter movement lalu koneksikan ke targetnya start movement immediately ini, ya. Kali aja nanti kita ada script yang akan menggerakkan objeknya itu ke kiri dan ke kanan nanti ya, ada AI-nya gitu.
Oke. Jadi udah taking damage di sini. Kalau misalnya si kompak. Oke. Kalau misalnya si wizardnya itu kena pedangnya, dia akan is taking damage ya. Jadi di sini gimana tadi kenanya? Di sini ya. Ini saya hapus saja dulu. Oh boleh lah untuk debugging boleh lah ya. Tapi saya akan lanjutkan ini taking damage. Ya, dia akan pergi ke eventnya ke taking damage. Ya, nanti dia akan lompat ke mari. Kostum eventnya kemari. Oke, coba kita set. Oh, benar ya. Tapi dia terbangnya ke situ. Kenapa? Eh, karena memang kita belum set nih, kita masih set default directionnya ini masih -1 ya. -1 berarti dia ke kiri kan? Ya, ke kiri. Arahnya ke kiri. Jadi kalau kita pukul, dia mundur ke kanan gitu. Ya. Eh, tapi karena karakter kita belum bergerak gitu ya, nggak kayak karakter yang biasa, jadi kita belum nggak tahu lah posisi dia di mana. Jadi kita set 1 aja dulu coba ya. Defaultnya kan 1 kan. Jadi kita tes. Oh, nah berhasil ya. Flipbooknya tapi belum benar. Jadi handle animationnya itu kalau misalnya dia sudah taking hit, di sini kita belum set ya. Update animation is taking hit. Harusnya sudah ya. Wizard taking hit flipbook. Oke. Coba kita update animation di sini. Kita lanjut di situ. Oke, coba tes. Nggak berubah ya, masih idle deh. Wizard state making. Ah, benar. Ini harus ke wizard state ya. Get wizard state. Ya, sumbernya dari get wizard state di sini. Oke. Coba kita tes. Oh, nah udah. Oh, dia belok-belok gitu. Nggak masalah, nanti kita perbaiki. Yang penting sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, oke. Ya, jadi kita sudah berhasil membuat hitnya ya. Tapi mungkin sebelum kita menutup tutorial ini, ada satu mungkin masih salah ya. Jadi karakter wizardnya nggak balik lagi dia. Dia tetap on hit ya. Coba kita perbaiki itu dulu deh. Kita coba balik ke blueprint. Kita lihat dulu di wizard enemy. Jadi ketika dia membuat taking hit, ya kita update animation, tapi kita nggak balik lagi dia ke idle. Kalau misalnya kita merujuk ke 2D Side Explorer, solusi yang kita pakai sederhana aja ya sebenarnya. Kita kasih delay juga. Sebentar ya, update animation. Oh iya ya, ketika on landed ya, ketika on landed, uneven landed, kalau misalnya dia taking hit, kita buat delay 0,2, kemudian kita set idle supaya movementnya nggak ngaco gitu ya. Directionnya ngaco kemarin kita buat. Oke, kita akan buat konsep yang sama juga karena ketika si wizardnya kena pukul dia juga lompat ya. Jadi kita buat di sini on landed, on landed, even on landed. Kalau misalnya kita get aja lah, get wizard status. Kita coba konteks yang berbeda sedikit ya. Switch wizard state 6 ya. Kalau misalnya dia taking hit ya. Kita buat delay seperti tadi. Kita buat singkat aja 0,2. Kemudian kita balikkan lagi menjadi
statusnya menjadi idle. Set wizard state, kita balikkan ke idle. Lalu update animation. Oke, coba kita tes apakah berhasil. Nah, udah ya. Jadi ketika dia balik ke tanah, dia itu lagi. Mungkin terlalu jauh kali ya force-nya ya. Kita kurangi aja force-nya di sini. Gimana tadi? Overlapping. Sorry. Komponennya. Oh, sini, sorry. Terlalu jauh. X-nya mungkin ya. Pushback distance-nya kita bikin 2. Coba kita tes supaya nggak terlalu jauh. Ya, itu karena dia jatuh ya. Ya. Iya. Sepertinya 1 bisa lah, ya nggak usah terlalu tinggi. Sini juga 1. Ya modifikasi aja sih, seberapa nyamannya ya, seberapa gampangnya. Kita nggak perlu jauh-jauh. Ya ini hitnya belum pas ya, masih belum pas sekali mungkin hitnya. Ya dimodifikasi sendiri saja, sesuaikan dengan seberapa nyaman kita melakukan permainannya ya. Parameternya banyak yang hardcode juga di sini, bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk tutorial kali ini sampai di sini saja. Kita akan ketemu di tutorial berikutnya.